Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Gua akan mulai pembahasan kali ini dengan dua berita yang gua bahas cepet aja ya guys. Yang pertama yang mau gua bahas adalah soal (G)I-DLE yang berhasil meraih Perfect All Kill kedua kalinya di tahun 2022 ini guys. Yap, ini gua happy banget. (G)I-DLE keren banget karena mereka berhasil mendapatkan Perfect All Kill lagi dengan lagu terbaru mereka, Nude. Sebelumnya di tahun ini juga mereka comeback dengan title track Tomboy dan Tomboy berhasil Perfect All Kill. Gue selalu bilang bahwa Perfect All Kill itu adalah pencapaian yang sekarang susah banget dicapai oleh artis K-pop, oleh idol K-pop, bahkan oleh seluruh penyanyi di Korea. Buat yang nggak tahu, Perfect All Kill itu kan adalah sebenarnya pencapaian tertinggi sebuah lagu di Korea gitu, di Korea ya. Karena kalau Perfect All Kill berarti lagunya peringkat 1 di semua chart musik yang ada di Korea untuk chart real time dan juga chart mingguannya gitu. Itu berarti semua platform musik di sana kebanyakan orang nyetel lagu itu gitu, atau kebanyakan orang lagi dengerin lagu itu sehingga bisa berada di peringkat 1 gitu. Dan berarti lagunya mainstream didengerin bukan cuma sama fandomnya doang, tapi juga sama masyarakat umum Korea, sama general publiknya gitu. Dan (G)I-DLE itu udah debut dari 2018, pertama kali dapat Perfect All Kill baru tahun ini lewat Tomboy, dan tahu-tahu dapat lagi yang kedua kali dengan Nude. Gokil banget. Padahal kalau kita semua tahu, kalau kalian ngikutin (G)I-DLE ya, gue termasuk yang lumayan ngikutin (G)I-DLE, tahun kemarin itu kan tahun terburuknya (G)I-DLE. Mereka lagi terpuruk karena ada salah satu anggotanya yang terkena rumor bullying, bahkan sampai akhirnya hengkang dari grup gitu. Mereka lagi di titik terendah. Comeback kemarin dengan Tomboy itu adalah comeback kayak bounce back-nya mereka untuk kembali mendapatkan kepercayaan diri gitu. Tahunya malah sukses ini, terbang melayang tinggi. Gokil (G)I-DLE. Masa depan mereka bakal cerah sih. Menurut gua mereka akan kedepannya lebih wah lagi, kayak lebih fit in aja sekarang. Lagu-lagu mereka tuh juga kayaknya lebih apa ya, lebih sesuai dengan apa yang dimau member, utamanya Soyeon ya, leadernya, si pencipta lagunya juga, produser mereka juga gitu. Jadi mereka bisa memakai konsep apapun yang mereka mau sekarang dan works gitu. Jadi sekali lagi selamat buat (G)I-DLE, mantap jiwa. Selanjutnya berita pendek kedua yang ingin gue bahas adalah berita dari Kim Garam guys, yang dikonfirmasi bersih dari tuduhan bullying. Nah, ini sekali lagi datang masa atau datang hal yang menunjukkan kita bahwa kalau kita sotoy, hasilnya belum tentu sesuai dengan kesotoyan kita, termasuk Kim Garam. Gue selalu berkali-kali, setiap kali ada kasus, gue bilang gue nggak mihak manapun dulu, gue nunggu hasil keputusan hukumnya. Tapi selalu ada pihak yang namanya, apalagi di Indonesia, K-popers Indonesia itu kalau ada berita kena itu, oh dia salah, dia parah nih, ini udah disalahin duluan. Ada tim pembelanya juga yang membela banget gitu. Dan ini bentrok, kebanyakan tim yang nyalahin sih yang lebih banyak biasanya gitu. Dan selalu begitu, kalau kita bilang kita di tengah-tengah, nggak mendukung tapi juga nggak membela, wah lu nggak mendukung orang ngebully bla bla bla. Nih terbukti lagi dokumen hasil Kim Garam itu, hasil laporan Kim Garam, penyelidikan tentang Kim Garam ini akhirnya dikeluarkan oleh pihak sekolah, dan ternyata Kim Garam dilaporkan bersih dari tuduhan bullying. Ternyata Kim Garam itu di masa lalu menurut laporannya nih, memang pernah meninggikan nadanya saat bicara dengan si OP yang ngelaporin dia, tapi bukan untuk ngebully, karena Kim Garam memang ngebela temennya yang udah dijahatin sama si OP ini gitu. Justru si OP-nya yang terbukti menghasut teman-teman lamanya atau orang-orang lama untuk percaya cerita dia, untuk sama-sama menjatuhkan Kim Garam gitu. Dan ya, seperti yang kalian, Kim Garam udah dikeluarin dari grupnya. Anak baru debut 2 minggu dikeluarin, nggak aktif, habis itu dikeluarin dari grupnya. Dan gimana? Lu membunuh, bukan lu, semua orang nih gara-gara si OP dan orang-orang yang mendukung si OP, membunuh, apa bahasanya ya, membunuh cita-cita orang. Dia terakhir lama mengejar mimpinya, akhirnya hancur berantakan. Dengan entengnya juga banyak orang yang bilang, udah kalau gitu debut solo aja, semoga sukses. Nih gue tahu ya, grup udah terkenal banget nih, membernya udah dikenal semuanya, grup terkenal banget. Si membernya tiba-tiba solo, misalnya grupnya vakum dulu atau bubar, membernya tiba-tiba solo aja, belum tentu sukses. Ada banyak sekali yang mencoba solo dan gak sukses, yang sukses satu-satu doang gitu. Apalagi ini anak yang baru mau naik, terus tiba-tiba dia, kalau dia masih sama LE SSERAFIM, mungkin dia sekarang
lagi mengenyam kesuksesan sama Lea Seraphim. Mungkin Lea Seraphim nggak tahu kita masa depan seperti apa ya. Mungkin Lea Seraphim bisa lebih sukses lagi gitu. Cuman dia udah keburu keluar, udah keburu hancur mimpinya. Lu suruh balik lagi atau lu suruh solo, lah segampang itu emang dia solo. Itu sih lagi-lagi ini terjadi gitu. Kemarin juga gue sempat ngebahas kan Sujin G-Idol yang juga dikeluarin dari G-Idol. Ternyata dia juga terbukti tidak bersalah akhirnya gitu kata gue. Terlalu cepat marah, sumbu pendek bener orang Korea bener. Makanya kayak sekarang nih kan masih ada idol nih, gue gak mau sebut deh, takut. Pokoknya nih idol masih ditahan sama agensinya lama. Agensinya diem aja, nunggu kayaknya agensinya sampai kelar kelar kasusnya atau terbukti banget kasusnya, baru nanti dia ngambil keputusan. Hebat nih agensinya, agensi besar, salah satu dari agensi terbesar di Korea. Artisnya sampai sekarang gak muncul-muncul sejak pertama kali muncul berita skandalnya. Di keep sama mereka tapi gak dikeluarin. Keren tuh agensinya, ditunggu bener kayaknya sampai kelar. Dan itu sih agensi yang menurut gua kalau terbukti ya keluarin, kalau gak terbukti ya lanjut lagi lah. Masa bunuh mimpi orang udah lama gitu. Jadi, dan untuk para yang nyalahin Kim Garam dari awal udah kayak benci buat Kim Garam, udah fitnah-fitnah dan lain ke Kim Garam, bertobat gitu. Dan untuk agensinya yang juga kayaknya nggak terlalu mau ikut tanggung jawab banget terhadap Kim Garam, nggak benar-benar berurusan ke Kim Garam, sukses dah, mantap jiwa. Udah itu aja sih pembahasan gue mengenai Kim Garam. Lanjut, yang gak mau ketinggalan gue bahas adalah calon idol K-pop baru dari Indonesia bernama Zayan dari agensi OCJ Entertainment, guys. Dia masuk dalam project pre-debutnya yang bernama OCJ Newbies. Nih kalian bisa lihat fotonya bahwa Zayan itu diperkenalkan bersama dengan 6 trainer yang lain, jadi bertujuh. Dan ada juga 13 trainer sebelumnya yang udah diperkenalkan. Jadi masih ada 20 orangan. Gak semuanya debut. Ini baru project pre-debutnya. Dan tentunya ya kita nggak tahu berapa. Biasanya grup K-pop paling banyak aja 13 biasanya anggotanya. Jadi kalau misalnya dari 20 ini berarti akan ada 7 yang tereliminasi. Kalau yang debut cuma 7 atau 8 atau 5 ya berarti banyak. Masih ada belasan yang akan tereliminasi. Dan semoga doa gue sih si Zayan ini debut. By the way, kalau kalian ngikutin dunia influencer K-pop Indonesia, Zayan ini salah satu yang harusnya kalian udah kenal dari lama. Gua nggak nyangka sih ternyata dia jadi trainer K-pop gitu. Setahu gua dulu dia pernah ikut Rising Star, katanya pernah ikut Indonesian Idol juga. Dia emang bisa nyanyi. Dia pernah jadi talent di portal berita Copamex di media Copamex yang di Instagram tuh. Dia pernah jadi talent bersama dengan Vidya, istrinya influencer K-pop juga, Alpiandi. Vidya juga influencer K-pop, kalian juga pasti tahu gitu. Kebetulan gue kenal sama Alpi sama Vidyanya, tapi gue gak kenal langsung sama Zayannya gitu. Dan gue cukup terkejut karena dia masuk project ini umurnya baru 22 kalau gue gak salah. Jadi ya masih cocok lah untuk debut sebagai idol gitu. Dan juga gue sih nyuruh kalian sekarang, bukan nyuruh ya, gue berharap kalian mau mendukung dia. Karena semakin banyak idol dari Indonesia ya semakin seneng gue gitu. Karena memang kita pasarnya gede juga untuk K-pop dan kita memang suka K-pop gitu banyak. Dan gue content creator K-pop, jadi gue terbantu juga kalau makin banyak idol K-pop dari Indonesia gitu. Jadi mari bantu Zayan debut dengan mendukung. Tunjukkan dukungan kalian ke IG-nya OCJ Newbies kalau gue nggak salah, atau OCJ Entertainment gitu. Silahkan cari, like, komen gitu, biar si agensinya tahu bahwa by the way Zayan ini berbakat ya, emang dia bagus nyanyinya. Dia udah sering cover di YouTube aja, di YouTube juga kalian bisa cari cover-cover dia di YouTube dan bagus gitu. Jadi minimal secara menyanyi aja dia udah menjual banget, udah bisa banget buat debut gitu. Jadi dengan banyaknya dukungan kan jadinya ntar agensinya kayak wah, kalau kita masukin ini anak, minimal kita udah punya fandom nih di Indonesia kayak Dita di Secret Number kan gitu. Jadi mari kita dukung. Gue sih setuju banget, anak bangsa, keren banget Zayan gitu. Dan kalau jadi gue sih ngeliat di fotonya aja nih gue ngerasa kayak udah Korea bener. Dia mukanya kan agak-agak mirip Mark NCT gitu lah, ada mirip-mirip Mark NCT-nya menurut gue gitu. Dan dia ngeluarin TikTok, kalian bisa cek sendiri di TikToknya. Dia di TikTok sama temen pre-debutnya juga kayaknya. Dan udah Korea bener nih orang gitu. Jadi semangat untuk Zayan, mantap jiwa gitu. Semoga
kita ada kesempatan untuk ketemu di masa mendatang gitu. Gue kalau bisa sih pengen interview lu juga kalau lu berhasil debut. Jadi gue dukung Zayan, oke? Dukung semuanya Zayan dari Indonesia. Dan terakhir berita yang ingin gue bahas di video kali ini adalah berita dari portal berita wowkeren.com yang berjudul Blackpink diduga sudah perpanjang kontrak dengan YG Entertainment. Nih isi beritanya guys, gue bacain dulu. Saat ini Blackpink sedang memulai tur dunia mereka Born Pink setelah merilis album terbaru mereka. YG Entertainment baru-baru ini mengumumkan bahwa Blackpink akan menjadi headline di festival BST Hyde Park 2023. Banyak penggemar menduga bahwa karena Blackpink kemungkinan menandatangani kontrak pada Juni 2016, kontrak mereka akan berakhir pada Juni 2023. Jadi jika grup mereka memiliki jadwal yang direncanakan sebulan kemudian untuk BST Hyde Park, para member kemungkinan akan memperbarui kontrak mereka. Beberapa penggemar menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan berita tersebut karena penggemar sering mengeluh tentang manajemen grup YG Entertainment. Namun penggemar lain menyoroti bahwa sementara Blackpink masih muda ketika mereka awalnya menandatangani kontrak, mereka semua sekarang sangat akrab dengan industri musik dan kemungkinan akan mengajukan persyaratan terbaik untuk kontrak mereka. Demikian pula mereka tidak akan memperbarui kontrak mereka jika tidak berpikir seperti itu. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, ada dugaan Blackpink sudah perpanjang kontrak. Kenapa? Nih, gue jelasin ya kalau kalian belum terlalu ngerti. Blackpink itu baru saja diumumkan bahwa Blackpink akan jadi headliner, jadi penampil utama di BST Hyde Park. Buat yang nggak tahu, BST itu adalah British Summertime Hyde Park. Itu adalah festival musik terbesar di Inggris. Goks buat Blackpink. Mainnya festival musik setelah Coachella, festival musik terbesar di Amerika yang juga dianggap sebagai yang terbesar di dunia. Blackpink adalah girl group K-pop pertama yang tampil di sana. Sekarang Blackpink jadi yang pertama juga tampil di BST Hyde Park atau festival terbesar di Inggris dulu. Tepuk tangan dulu. Dan BST Hyde Park itu diadakan di Juli 2023, 2 Juli 2023. Nah, apa hubungannya sama kontraknya Blackpink, Bang? Nah, kita semua tahu kalau Blackpink itu kan debut 2016. Mereka debut Agustus 2016 ya kan. Kontrak pertama dari idol itu 7 tahun, umumnya 7 tahun. Berarti kontraknya Blackpink ya akan habis tahun 2023 ini gitu. Dan kontrak itu kagak dimulai di hari debut guys. Kagak, misalnya debut baru mulai kontraknya kayak gitu. Sebelum debut mereka udah kontrak dong. Karena sebelum debut kan mereka udah rekaman lagu, udah syuting MV dan lain-lain. Nah, banyak yang memperkirakan kontraknya Blackpink itu dibuatnya Juni. Ya karena abis kontrak Juni baru mereka akhirnya syuting MV, rekaman lagu dan lain-lain kan. Itu normalnya gitu, 2 bulan sebelumnya. Bahkan bisa jadi malah awal tahun 2016 mereka udah tanda tangan kontrak sebagai Blackpink gitu, baru akhirnya proses rekaman dan lain-lain. Intinya seperti itu gitu. Nah, kalau Blackpink kan udah dipastikan akan tampil 2 Juli 2023 gitu. Nah, kalau misalnya mereka memang sesuai dengan dugaan Knet udah tanda tangan kontrak dari bulan Juni, ini bukan dugaan Knet, dugaan penggemar juga gitu. Kalau udah tanda tangan kontrak dari bulan Juni, berarti kan mereka udah perpanjang kontrak sama YG atau udah dipastikan akan perpanjang kontrak dengan YG gitu, karena jadwalnya itu di Juli, di waktu dimana kontrak mereka harusnya udah habis sama YG gitu. Tapi mereka menandatangani kontrak ini masih under YG atau masih di bawah YG Entertainment gitu. Jadi banyak yang berspekulasi bahwa Blackpink sudah perpanjang kontrak gitu. Tapi apakah benar apa enggak? Ya nggak tahu. Sekali lagi ini baru spekulasi ya. Gue ulang, spekulasi bukan fakta gitu. Cuman spekulasinya menurut gue sangat masuk akal gitu, karena memang iya, kontrak itu pasti udah jauh lebih dulu daripada debutnya. Kalau debutnya Agustus, bahkan bisa jadi dari Mei atau dari April mereka dulu udah kontrak gitu. Dan kalau misalnya kontraknya dimulai April 2016, berarti kontraknya habisnya harusnya April 2023 gitu. Kalau mereka udah dengan BST Hyde Park ini udah pasti akan tampil kan, udah diumumin nama BST-nya juga, berarti mereka akan tampil di sana sebagai Blackpink masih di bawah YG Entertainment. Ya nggak mungkin dong akan ngambil itu kalau mereka berniat untuk memisahkan diri gitu. Dan by the way, gue udah sempat bahas ini di TikTok dan ada yang komen katanya Lisa pernah ngomong kemarin bahwa Blackpink setidaknya masih akan bersama 10 tahun lagi gitu. Jadi ya kayaknya emang mereka akan perpanjang kontrak sih kayaknya menurut gue. Nah, gue mau nanya sama kalian, Blink, kalian itu pengennya Blackpink
Blink apapun ya, kalian mau OT1, OT2, OT3, OT4 kan seperti yang gue bilang kemarin, gue udah nggak bermasalah sama berapapun OT-nya gitu, berapapun member Blackpink yang kalian suka gitu, selama menjaga kedamaian asik-asik aja gue. Nah, gue mau nanya sama kalian, siapapun itu, Blink OT berapapun kalian setujunya Blackpink perpanjang kontrak dengan YG apa enggak? Coba tulis di komen di bawah setuju apa enggak. Dan yang kedua gue nanya adalah gini, kalau Blackpink perpanjang kontrak, yang kalian pengen dari YG itu apa? Supaya, by the way, kalau perpanjang kontrak itu kontraknya nggak sama kayak kontrak pertama, biasanya akan lebih banyak kelonggaran, member Blackpinknya lebih bisa ngasih tuntutan. Gue maunya begini, gue maunya begitu, gue nggak mau begini, gue mau comeback lebih cepat, misalnya bisa kayak gitu, bisa dirundingin gitu. Jadi kalian pengennya apa yang diperbaiki dari kontrak barunya Blackpink dengan YG gitu? Mari kita berdiskusi di kolom komen seperti biasa. Karena menurut gue kalau Blackpink beneran perpanjang kontrak, senang sekali aku. Karena Blackpink memang masih panjang banget napas mereka guys, masih panjang banget. Popularitas mereka sama sekali belum turun, secuil pun belum turun. Comeback Pink Venom sama Shutdown kemarin kan sukses gila, sukses parah, sukses besar gitu. Jadi yuk Blackpinknya tetap ada yuk, gimana pun caranya, mau under YG, mau tidak di bawah YG, gua dukung pokoknya. Yang penting Blackpink masih ada. Jennie, Rose, Jisoo, Lisa, nggak boleh kurang pokoknya, harus tetap berempat. Oke? So guys, jadi segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian kenal gua, kalian bisa follow gua di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gua, silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.